Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Bang Andi Malarangeng, tadi baru sebagian yang coba dibaca gestur dari Pak SBY dan juga Pak Jokowi. Oke, duduk bersebelahan, tapi kayaknya minim interaksi nih Bang Andi Malarangeng. Sama supaya perlu diluruskan, Pak SBY sama Pak Jokowi tidak pernah berkontestasi. Pak SBY sudah 2 kali periode, baru kemudian setelah itu Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi sama Pak SBY nggak pernah ada kontestasi politik. Posisi kami dalam konteks partai politik Demokrat, dan pada waktu itu Pak Jokowi kan bagian dari PDIP. Mungkin berbeda, tetapi secara pribadi tidak pernah ada kontestasi. Dan kalau mengenai soal di tempat ini, di tempat itu, saya juga pernah duduk di situ waktu jadi menteri atau jadi jubir dulu. Itu memang tempatnya sempit, tapi di tengah ramai betul begitu. Dan pada waktu itu juga kalau sudah mulai acara nggak mungkin bisa ngobrol-ngobrol di situ itu. Nanti kelihatan karena acaranya begitu padat, dan masa tamu undangan kemudian ngobrol-ngobrol. Tapi kalau ngobrol-ngobrol kecil tentu saja paling tidak di awal atau pada waktu ketika ada jeda-jeda begitu bisa saja terjadi. Dan tetapi kalau acara berlangsung di situ memang nggak mungkin bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang. Karena gini Bang Andi, belakangan kan juga ramai nih bagaimana kedekatan antara Pak SBY dan Pak Jokowi ini disoroti, termasuk mengenai sebutan Partai Biru ini. Gimana nih Bang Andi? Kalau itu kan Pak Jokowi sendiri sudah membantah. Jadi sebenarnya kalau mantan presiden dari sisi Pak SBY dulu pernah Pak Prabowo mempunyai ide membuat presidential club. Paling tidak kalau tidak salah mungkin Pak Muzani yang bicara waktu itu. Dan Pak Prabowo, Pak SBY sebenarnya pada dasarnya menyambut dengan baik. Kalau memang itu bisa diwujudkan, di mana mantan-mantan presiden duduk bersama untuk memberikan kontribusi pemikiran jika dibutuhkan oleh Presiden Prabowo yang sedang menjawab tentang berbagai masalah-masalah bangsa. Dan karena itu Pak SBY nggak ada masalah dalam konteks itu. Tetapi sekali lagi urusan Partai Biru, biru yang mana? Yang jelas bukan Demokrat. Oke, baik. Karena tidak hanya satu ya yang warnanya biru. Prof. Gun-Gun, ini kalau melihat interaksinya Pak SBY dan juga Pak Jokowi yang katanya Mas Kedi minim lah. Tapi kalau dilihat dari sejarah perjalanan politik antara kedua mantan pimpinan bangsa ini seperti apa? Jadi gini ya, kalau kita analisis, tadi Bung Andi kan sudah menyatakan bahwa tidak ada kontestasi langsung antara Pak Jokowi dengan Pak SBY. Tapi dalam konteks landscape politik Indonesia, kan beliau-beliau ini significant others atau lokomotif bagi kekuatan politiknya masing-masing. Pak SBY tentu jangkar, Pak Jokowi juga dalam banyak hal jadi jangkar yang sekarang sedang menjadi wapres kan. Kemudian Pak SBY juga jangkar bagi orang yang sekarang jadi menteri gitu ya. Nah, tentu membaca politik bukan hanya soal hari ini, tapi juga masa mendatang. Kemudian kalau kita perhatikan, selalu ada yang namanya ruang rivalitas, langsung ataupun tidak langsung gitu ya. Maksud saya kekuatan politik itu kan ada partai. Kemudian juga dalam banyak hal mungkin ada yang disebut dengan mekanisme power sharing sekarang di kabinet. Nanti juga ada proses kandidasi pada saat pemilunya mau berlangsung. Semua ini harus dibaca sebagai sebuah peta. Nah, tapi terlalu prematur untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bertemu ya dalam satu kepentingan bersama. Karena politik kita dinamis, highly fragmented multi-party system. Gitu maksud saya. Jadi jangan kemudian selalu mengatakan bahwa rivalitas di satu titik, misalnya di satu momentum, itu kemudian akan selamanya. Karena apa? Saya termasuk yang setuju dengan tesis Gary W. Cooks ya soal opportunity structure perspective. Jadi ada namanya 3 komponen yang paling menentukan. Pertama itu yang disebut dengan probabilitas perolehan suara. Jadi orang yang punya kemungkinan popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi, akseptabilitasnya tinggi itu dihitung sebagai potensi ke depan. Kemudian yang kedua yang disebut dan benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan. Misalnya potensi untuk menjadi bagian dari mekanisme kandidasi, mekanisme koalisi, atau kedepannya misalnya dalam konteks power sharing.
Nah, yang ketiga ini yang kerap kali tidak terdiskusikan di ruang publik, namanya cost of entry atau biaya masuk gelanggang pertarungan. Ah, gimana itu, Prof? ini juga jangkarnya banyak lagi itu. Biasanya melibatkan kekuatan political ekonomi, tidak hanya semata-mata partai politik, tapi juga bisa pengusaha dan lain-lain. Nah, jadi membaca peta politik itu harus tidak boleh linear, akan kompleks gitu ya. Makanya kemudian Pak SBY, Pak Jokowi, Bu Mega, kemudian Pak Prabowo itu adalah benar menjadi ikon dan significant others bagi kekuatan partainya masing-masing. Oke. Tapi juga harus dibaca bagaimana pergerakan beliau-beliau itu, misalnya saat ini mendukung pemerintah Pak Prabowo atau tidak, seperti Bu Mega kan, jelas tuh emang eksplisitkan diri, oke, kami mendukung, tapi menjadi kekuatan penyeimbang, partai penyeimbang, tidak masuk ke dalam kabinet, kami akan kritik kalau misalnya keliru, kemudian kita akan mendukung kalau benar. Kan itu kan menjadi sikap dan posisi politik Bu Mega. Nah, Pak SBY sekarang menjadi bagian dari pemerintahannya Pak Prabowo, menjadi bagian dari kabinet. Dan Pak AHY menurut saya juga investasi ke depan dari Partai Demokrat. Kalau Pak Jokowi dan Pak Jokowi dengan Mas Gibrannya tentu juga punya kepentingan politik untuk tidak hanya bicara hari ini, tapi juga pasti bicara masa mendatang. Oke, baik, Prof. Nah, ini Mas Andi, kayaknya Pak SBY dan Pak Jokowi sama-sama punya putra mahkota nih di pemerintahan Prabowo Subianto. Apa kemudian makna atau pesan yang ingin disampaikan dengan kehadiran Pak Jokowi duduk di sebelahnya Pak SBY? Dukungan penuh kepada Pak Prabowo? Ya simpel aja, saya juga sekarang pakai baju biru gitu. Sebagai jubir Pak Jokowi juga artinya apa? Tidak ada yang namanya, ya saya setuju juga rivalitas yang kebablasan lah ya. Kalau rivalitas itu nanti kan 2029 gitu loh. Yang sekarang dipikirkan adalah bagaimana membantu Pak Prabowo ini dalam mewujudkan asta-citanya itu ya. Dan kita ketahui kan kalau Pak Prabowo itu kan selalu beliau itu populis ya. Dan dia kalau teman 1000 itu terlalu sedikit, musuh 1 itu terlalu banyak. Dan kalau elit-elitnya ini berantem gitu ya, tidak akur, itu pasti yang namanya pembangunan itu akan terhambat. Ya, inilah yang disadari juga kemungkinan ya dari para pemimpin elit-elit kita itu untuk bersatu bersama-sama. Ya itu kembali lagi ya, kalau kita ada suatu event, kemudian ada Ibu Mega di situ, luar biasa sekali. Oke, baik Mas Andi. Nah Mas Kirdi, oke lah baik kalau datang di acara sidang MPR, DPR, DPD nggak mungkin juga lah ya banyak tingkah. Tapi apa yang juga yang bisa kita capture, citra apa yang kita bisa tangkap dan coba disampaikan oleh Pak SBY dan Pak Jokowi? Oke, yang saya katakan tadi berupa interaksi, itu bukan seperti yang disampaikan oleh Bang Andi Malarangeng juga gitu ya maksudnya. Ya saya paham lah, nggak mungkin di momen seorang kepala negara lagi pidato, terus kita ke samping ya enggak lah, nggak mungkin seperti itu. Tapi bentuk interaksi itu kan ada, kita katakan verbal dan non verbal. Interaksi verbal ngomong, interaksi non verbal adalah misalnya contoh kelihatan banget kalau kita putar nih misalnya posisi duduknya SBY ya istilahnya silahkan lawan yang ini gitu ya, itu condong menjauhi posisinya Pak Jokowi. Lihat aja posisi duduknya ya, itu kita sebut sebagai namanya major anchor point. Ya, jadi posisi diam dan itu menunjukkan posisi perasaan, pemikiran saat itu. Dan posisinya itu menjauh. Kalau Pak Jokowi di sebelah kiri, dia kalau kita tarik garis lurus SBY itu agak menjauh. Dan ini terjadi ketika ada waktu itu perdebatan, misalnya contoh dulu, kalau nggak salah ini zaman dulu banget ya, Bung Ferdinand dengan Bung Adian waktu itu. Kalau saya ambil nih, TV One juga waktu itu salah yang ngadain. Ya. Ketika Adian bicara tentang korupsi segala macam gitu, posisi Bung Ferdinand waktu itu condong ke arah Bung Adian. Begitu Bung Adian nyenggol gitu Partai Demokrat, posisinya langsung seperti SBY, jauh posisinya. Dan itu sesuatu yang sifatnya spontan. Kita bisa lihat kok pada keseharian, nggak cuman pada Pak SBY dan Pak Jokowi gitu. Itu yang saya maksud dengan interaksi sebetulnya. Bang Andi gimana nih merespon mengenai hal ini? Kalau ditarik garis lurus, kayaknya lebih banyak condong menjauh dari Pak Jokowi, gitu kah? Susah kalau harus menginterpretasi bahasa tubuh itu. Maka ada ahlinya Bang Andi. Jadi dari sisi Pak SBY tidak ada masalah secara pribadi dengan Pak Jokowi, dan karena itu ketika bahwa undangan itu bahwa tempat duduknya akan di samping Pak Jokowi itu kan sudah disampaikan sejak sebelumnya oleh protokol, karena protokol kan memberitahu
kepada protokol. Pas Pampres yang mengikuti Pak SBY kan juga sudah diberitahu juga posisinya, sehingga sementara ini Pak Jokowi juga kan ada Pas Pampres juga yang mengikuti. Jadi mereka sudah koordinasi sehingga dan Pak SBY tidak menolak, tidak ada masalah duduk sampingnya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak masalah duduk di sampingnya Pak SBY karena memang posisi duduk mantan-mantan presiden kemudian diapit oleh mantan-mantan wakil presiden. Dan memang kalau ada Ibu Megawati, tentu Ibu Megawati di samping siapa tuh, Bang? Gitu kan. Oke, baik. Itu tentu saja akan juga lebih heboh lagi kalau di situ kan. Ini dia. Ini biasa. Untuk acara kenegaraan mereka semua duduk di situ bersama-sama hadir dan memberikan dukungan terhadap pemerintahan ini. Oke, baik. Nah, ini menjadi semakin menarik nih kalau Pak SBY nggak ada masalah. Kalau Pak Jokowi gimana? Dan andai kata Bu Mega hadir, kira-kira duduknya di mana ya, pemirsa?